Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Beng Beng. Dengan saya Eka Kurniatun Hasanah, teman saya Nafira Oktaviani Amri, Dafa Fadila, Stefanus Yogi Gunawan, dan Latifah Novianti. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya yang kami kerjakan dengan berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Profesional dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor. Hal yang melatar belakangi kami dalam mengambil judul tersebut yaitu tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat supaya terciptanya tata negara yang baik. Untuk memenuhi tuntunan tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan negara harus membutuhkan lembaga independen untuk dapat melaksanakan pemeriksaan. Dalam hal ini, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai auditor eksternal sekaligus sebagai pemeriksa keuangan negara dituntut kemampuannya untuk mempertimbangkan profesionalitas dalam pelaksanaan audit. Sebagai auditor mempunyai peran penting dalam pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Oleh sebab itu, fungsi kontribusi dan peranan sangat diharapkan masyarakat agar terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari teknologi informasi atau TI yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Auditor dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Auditor juga diharapkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam melakukan pelaksanaan agar pemeriksaan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga mereka, para auditor, bisa menghasilkan laporan yang berkualitas. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan metode. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Nah, apa itu stratified random sampling? Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau yang kita bisa sebut strata pada elemen populasi. Nah, kemudian teknik ini diambil karena populasinya berstrata, seperti yang tadi saya bilang. Strata populasi, jumlah populasi, dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini ada contoh populasinya itu adalah kelereng. Nah, elemen populasi itu adalah kelereng merah dan juga kelereng biru. Kemudian ini adalah contoh strata populasi, jumlah populasi, dan jumlah sampel. Di sini kita bisa lihat ada responden, kemudian ada populasi atau NI, kemudian ada sampel NI juga, tapi dengan tulisan yang berbeda. Kemudian ada juga sampel pembulatan N1. Di sini ada responden ahli media, populasinya itu 1, kemudian sampelnya 0,52, kemudian dibulatkan jadi 1. Kemudian ada responden auditor ahli muda, populasinya 24, sampelnya itu 12,51, dan jika dibulatkan jadi 13, sampel pembulatannya 13. Kemudian ada responden auditor ahli pertama,
Populasinya itu yang paling banyak dia itu 59. Sampelnya juga yang terbanyak 30,75 dan sampel dibuatkan jadi 31. Kemudian ada auditor penyedia, populasinya itu 4, sampelnya itu 2,09. Kemudian dibuatkan jadi 3. Kemudian yang kelima ada auditor terampil, populasinya itu 5, sampelnya 2,6 dan dibulatkan jadi 3. Dan yang terakhir ada responden auditor verifikator. Populasinya dia sama seperti yang pertama, yaitu 1. Sampelnya juga sama, 0,52 dan dibulatkan jadi 1, sama juga. Nah, dari semua data ini, jumlah populasinya ada 94 populasi, jumlah sampelnya ada 49 sampel, dan jumlah pembulatan sampel ada 52. Nah, data semua ini kita ambil dari BPKRI Perwakilan Provinsi Aceh. Hasil dan pembahasan, di mana ini didapetin dari operational variable data. Variabelnya itu ada 4. Yang pertama kepuasan kerja, yang kedua profesionalism, yang ketiga penerapan teknologi informasi, dan yang keempat kinerja auditor. Kepuasan kerja ini definisinya suatu tanggapan pekerjaan mengenai puas atau tidak puas terhadap suatu dan lingkungan kerja tertentu. Indikatornya ada isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual supervisi, organisasi dan manajemen kesempatan untuk maju, gaji dan insentif rekan kerja, dan kondisi pekerjaan. Skalanya interval, referensinya RIFAI 2004. Nah, yang nomor 2 itu ada professionalism, definisinya keahlian yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Indikatornya penguasaan keahlian pengetahuan karakteristik, skalanya interval, referensinya BPKRI 2007. Nomor 3, penerapan TI. Itu definisinya penggunaan TI oleh auditor dalam prosedur audit. Ya, indikatornya itu ada perangkat lunak audit dan data uji untuk tujuan audit. Skalanya interval, referensinya Mulyadi 2002. Nah, yang keempat, kinerja auditor. Definisinya gambaran tentang pencapaian hasil dari suatu kegiatan pemeriksaan yang selesai dikerjakan oleh auditor. Indikatornya kemampuan komitmen profesional motivasi kepuasan kerja, referensinya Larkin 1990. Hasil dan pembahasannya itu ada 2, uji validitas dan reliabilitas, dan asumsi klasik. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Product Moment Coefficient of Correlation. Hasil pengujian validitas ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang dipengaruhi oleh masing-masing item dari variabel kepuasan kerja, profesionalism, penerapan teknologi informasi, dan kinerja auditor berada di atas nilai kritis korelasi product moment, atau koefisien korelasi ini lebih besar dari 0,297, sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid. Terus pengujian reliabilitas dilakukan secara statistik dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing variabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel kepuasan kerja, profesionalism, penerapan teknologi informasi, dan kinerja auditor menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau handal karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dari alpha 0,5 atau Nunnally 1967 banding 45. Itu ada hasil uji asumsi klasik dilakukan terhadap data yang digunakan dalam penelitian untuk pengujian normalitasnya.
Ada juga si heteroskedastisitasnya itu serta si multikolinearitasnya itu menunjukkan bahwa distribusinya itu normal. Sehingga si data dan sampel yang diambil dalam penelitian ini menjadi layak untuk digunakan. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Nah, hasil uji hipotesis ini diambil dari tabel sebelumnya. Di tabel ini ada variabel unstandardized koefisien B besar, T kecil hitung, T kecil table, terus sig ini itu signifikansi atau juga signifikan. Nah, nilai si konstanta ada X1, X2, X3, dan semuanya ini ke si Y, ke variabel Y-nya. Nah, si konstanta ini, si koefisien B besarnya ini minus 0,059. Lalu, ada juga X1 ke variabel Y-nya 0,251 untuk koefisien B besarnya, lalu untuk T kecil hitungnya itu 2,318. Kemudian ada juga T kecil table yang bernilai 2,0066. Dan sig-nya ini itu 0,025. Lalu di variabel X2 ke Y-nya ada 0,534 untuk koefisiennya, kemudian T kecil hitungnya itu 4,700, T kecil tabelnya itu 2,0066 sama seperti yang X1 tadi, lalu si sig-nya ini itu 0,000. Kemudian si variabel ketiga, X3 ke variabel Y-nya itu 0,238 untuk koefisien B besarnya, lalu T kecil hitungnya itu 2,778, kemudian T kecil tabelnya 2,0066. Sig-nya ini 0,008. Lalu yang di bawahnya itu ada 0,000 alfa. Nah, si sig-nya ini kalau misalnya dia lebih dekat dengan 0, berarti presentasi untuk benarnya itu semakin besar. Nah, kemudian ada pula F besar hitung, sama dengan 32,138. Kemudian F besar tabelnya sama dengan 2,7981. R besarnya sama dengan 0,817 alfa. Lalu R kuadratnya sama dengan 0,668. R kuadrat adjusted-nya itu sama dengan 0,647. Kesimpulan. Pengaruh kepuasan kerja auditor kantor BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Bahwa pengaruh variabel kepuasan kerja X1 terhadap kinerja auditor Y dapat dilihat pada tabel 1 pengujian hipotesis lewat uji T, di mana T hitung 2,318 dan T table sebanyak 2,0066 dengan nilai sig 0,025 lebih kecil dari alfa 0,005. Pengaruh profesional kerja kepada auditor kantor BPK RI perwakilan Provinsi Aceh, bahwa pengaruh variabel profesional kerja X2 terhadap kinerja auditor Y dapat dilihat pada tabel 1 pengujian hipotesis lewat uji T, di mana T hitung 4,700 dan T table sebanyak 2,0066 dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Pengaruh penerapan teknologi informasi kepada auditor kantor BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Pengaruh variabel penerapan teknologi informasi X3
terhadap kinerja auditor Y dapat dilihat dari tabel 1 pengujian hipotesis lewat T di mana T hitung 2,78 dan T table sebanyak 2,0066 dengan nilai SIG 0,008 lebih kecil dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja, profesionalisme, dan penerapan teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat oleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,668. Artinya, peningkatan kinerja auditor sebesar 66,8%. Dipengaruhi oleh variabel kepuasan kerja, profesional, dan penerapan teknologi. Sementara 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.